Halo, nama saya Steven. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit ada segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jangka waktu, segi jaminan, segi penarikan, segi sifat pelunasan, segi sektor usaha. Yang pertama, segi kegunaan. Kredit pada dasarnya memiliki tujuan atau penggunaan terhadap memenuhi kebutuhan manusia. Dilihat dari sifat, pada dikategorikan sebagai jenis kredit yang konsumtif maupun produktif, tergantung dari pelakunya. Berikut jenis-jenis kredit berdasarkan kegunaan, yaitu kredit modal kerja. Ada kredit yang tujuannya digunakan sebagai modal kerja atau kegiatan usaha, baik untuk memulai usaha maupun memperluas usaha. Yang kedua, kredit investasi merupakan jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan berinvestasi. Jenis kredit ini sifatnya produktif, yaitu memberikan keuntungan dari kegiatan investasi. Yang terakhir, kredit konsumtif. Dibandingkan dengan dua jenis kredit lainnya, kredit ini memiliki fungsi yang sangat bertolak belakang. Sesuai dengan namanya, jenis kredit ini digunakan untuk keperluan konsumtif atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang sifatnya personal, yaitu seperti untuk kepemilikan rumah tinggal atau kendala pribadi. Yang kedua, segi tujuan kredit. Yang satu, kredit produktif. Kredit produktif digunakan untuk peningkatan bidang usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan oleh bank untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, kredit ini diberikan untuk membangun sebuah pabrik yang nantinya akan menghasilkan suatu produk atau jasa. 2. Kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan oleh bank pada masyarakat untuk keperluan konsumsi secara pribadi atau lembaga. Dari kredit ini tidak menghasilkan produk atau jasa, tapi mengkonsumsi produk dan jasa yang ada di pasar. Contoh, kredit perumahan yang digunakan untuk pembelian rumah. Ketiga, kredit perdagangan. Kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan memberi komoditas atau barang yang akan didagangkan atau dijual kembali. Pembayaran uang diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut. Contohnya, kredit ekspor dan impor untuk perdagangan yang melalui transaksi ekspor dan impor. Yang ketiga, segi jangka waktu. Kredit jangka pendek. Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau jatuh tempo pelunasan paling lama 1 tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya, kredit ini digunakan untuk keperluan pembayaran bahan baku. Kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang dikeluarkan oleh bank dengan jangka waktu pengambilan antara 1 tahun sampai 3 tahun. Kredit ini dapat digunakan untuk investasi. Contoh, kredit pertanian untuk perkembangan jeruk. Kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu pengambilan lebih dari 3 tahun atau 5 tahun. Kredit ini umumnya digunakan untuk keperluan investasi jangka panjang. Contoh, kredit perkebunan kelapa sawit. 4. Segi jaminan. Jenis jaminan kredit untuk pinjaman besar. Jika kamu mengajukan pinjaman yang nilainya besar, jenis jaminan kredit yang dipersyaratkan tentu harus sebanding. Berikut ini benda yang bisa kamu jadikan agunan untuk pinjaman ratusan juta bahkan miliar rupiah. Pertama, mobil dan kendaraan. Kedua, mesin pabrik. Ketiga, kapal dan pesawat. 4. Logam mulia. 5. Prospektif. 6. Surat berharga dan saham. Jenis-jenis jaminan kredit untuk pinjaman kecil. Pada bagian ini, kita akan fokus mengeluas jenis jaminan kredit untuk pinjaman yang nilainya kecil. Maka jenis jaminan kredit yang diajukan cukup menyesuaikan. Biasanya
Pinjaman ini diajukan untuk kebutuhan yang lebih kecil, seperti orang mengajukan pinjaman bisa dari berbagai kalangan, mulia dari mahasiswa, petani, nelayan, dan lain sebagainya. Yang pertama, hasil kebun dan ternak. Kedua, alat-alat elektronik. Tiga, barang branded. Yang kelima, segi penarikan dan pelunasan. Kredit rekening koran, kredit yang memiliki referensi tinggi dalam penarikan maupun pelunasan sehingga pembayaran dapat dilakukan sewaktu-waktu. Cara penarikan bisa dengan cara cek, biliar, giro, dan pemindah bukuan. Kredit berjangka, kredit yang nilainya dapat ditarik sesuai dengan jangka plafonnya. Cara pelunasannya diatur dalam perjanjian yang disepakati bersama. Umumnya pelunasan dilakukan setelah setengah tahun kredit telah berakhir dan pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau angsuran. Keenam, segi sektor usaha. Kredit pertanian. Kredit pertanian adalah kredit yang dikeluarkan untuk membiayai sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Kredit ini bisa jangka pendek atau jangka panjang, contohnya pertanian kelapa sawit. Yang kedua, kredit peternakan. Kredit peternakan adalah kredit yang dikeluarkan untuk membiayai sektor usaha peternakan dengan kredit jangka pendek atau jangka panjang, contohnya pertanian sapi. Kredit industri. Kredit industri adalah kredit yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai sektor industri kecil, menengah, atau besar, contoh industri kerajinan. Yang keempat, kredit pertambangan. Kredit pertambangan adalah kredit yang dikeluarkan untuk usaha jenis pertambangan yang umumnya merupakan kredit jangka panjang, seperti untuk pertambangan minyak, timah, dan emas. Kelima, kredit profesi. Kredit profesi adalah kredit yang dikeluarkan untuk digunakan oleh para profesional, seperti dosen, dokter, atau pengacara. Keenam, kredit perumahan. Kredit perumahan adalah kredit yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan atau pemberian rumah oleh masyarakat. 7. Kredit pendidikan. Kredit pendidikan adalah kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau kredit untuk mahasiswa. Sekian dari saya, terima kasih.